Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Konten ini terinspirasi dari pertanyaan beberapa teman saya. Pertanyaannya bukan soal teknis pemilu tapi jadi bukan soal pasal-pasal undang-undang, tapi justru pertanyaan yang sangat personal. Kenapa sih saya bikin konten kepemiluan di akun pribadi? Kenapa nggak pakai akun resmi kantor saja? Lebih kredibel kan? Gitu kira-kira pertanyaannya. Nah, pertanyaan itu bagus sebenarnya, dan hari ini saya mau jawab pertanyaan itu secara terbuka, jujur, dan mungkin sedikit agak nakal ya. Saya akan sampaikan dengan senyuman lah. Tapi percayalah, ini adalah jawaban yang paling serius yang bisa saya berikan. Jadi siapkan kopi atau teh kalian, karena kita akan bedah satu persatu alasan kenapa saya lebih memilih jalan ini. Alasan pertama, dan ini yang paling mendasar, karena saya ingin konten ini terasa personal dan humanis. Mari kita jujur, akun resmi kantor itu formal Pak, kaku. Setiap kata yang keluar harus melewati saringan birokrasi, diatur oleh protokoler komunikasi, dan kadang-kadang terasa sangat impersonal. Itu bukan salah institusinya, tapi memang begitu seharusnya. Karena akun resmi kantor memang harus mencerminkan standar pelayanan publik dan untuk kepentingan publik. Contohnya seperti konten ucapan ulang tahun, ulang tahun hari kemerdekaan maksud saya. Ibaratnya kalau akun resmi itu adalah jas dan dasi dengan kalimat yang terstruktur seperti laporan resmi, maka akun pribadi ini adalah kaos dan celana jeans. Di sini saya menggunakan bahasa yang lebih santai, lebih mudah dicerna, dan yang terpenting bisa mengundang dialog dua arah. Oh ya, satu lagi, di sini juga saya bisa bebas mengucapkan Selamat ulang tahun untuk kalian yang berulang tahun hari ini. karena ini akun pribadi, bukan akun kantor. Kalau saya pakai akun resmi, masa iya saya posting ucapan ulang tahun? Emangnya sepenting itu kah? Emang publik harus tahu? No. Emang pemilih jadi termotivasi ke TPS gara-gara hari ulang tahun seseorang gitu? No. Manfaatnya apa? Nggak ada kan? Makanya saya nggak mau pakai akun kantor karena takut saya pakai untuk bikin, Ucapan ulang tahun. dan itu ya boleh-boleh saja sih, tapi nggak bermanfaat untuk orang lain. Nah, akun resmi itu harus profesional, sedangkan ini saya yang apa adanya. Saya ingin kalian melihat sisi lain dari orang yang bekerja di bidang ini. Bahwa kami juga manusia, punya pertanyaan, punya cerita yang bisa dibagikan, dan punya hari ulang tahun juga. Pernah nggak kalian merasa di kantor itu setiap ide harus melewati birokrasi digital? Mulai dari konsep, naskah, sampai disetujui atau diunggah. Mungkin kalian tidak tahu ya, di kantor itu, ini hampir di semua tempat mungkin ya, di semua kantor-kantor lah, bahwa setiap ide itu harus melewati birokrasi digital. Mulai dari konsep, naskah, sampai disetujui untuk diunggah. Prosesnya panjang Pak, berlapis-lapis, dan kadang momen yang harusnya viral sudah keburu basi. Nah, akun pribadi itu memberikan saya kebebasan dan kecepatan. Saya bisa merespons isu-isu yang sedang hangat dengan instan. Misalnya nih, ada berita tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang baru saja diumumkan, atau ada hoax yang sedang beredar luas. Di channel ini, saya bisa langsung buat konten, analisa, dan bagikan pendapat saya. Malam itu juga, tidak perlu menunggu rapat, tidak perlu meminta persetujuan berlapis-lapis, dan tidak perlu khawatir soal pesan resmi yang kadang terlalu hati-hati. Sebagai orang yang bekerja di bidang kepemiluan, saya punya kewajiban untuk menyampaikan informasi yang benar dan edukatif. Tapi sebagai pribadi, saya juga punya hak untuk berpendapat, menganalisa, dan berkreasi tanpa batas. Nice. Saya ingin kalian bisa mendapatkan informasi yang akurat, tapi juga disajikan dengan cara yang tidak membosankan gitu. Nah, channel ini adalah tempat di mana kedua hal itu bisa bertemu. Kredibilitas informasi dan kebebasan berkreasi. Banyak orang menganggap edukasi kepemiluan itu hanya tanggung jawab kantor dan lembaga resmi. Padahal, menurut saya, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Sebagai individu yang punya pemahaman di bidang ini, saya merasa punya tanggung jawab moral untuk berbagi. Jadi saya tidak ingin pengetahuan yang saya miliki hanya terkunci di balik tembok-tembok kantor. Saya ingin ilmu ini bisa diakses oleh siapa saja. Dari mahasiswa, pelajar, sampai warga Palangkaraya yang ingin tahu lebih banyak tentang hak politik mereka.
Dengan membangun channel ini secara pribadi, saya berharap bisa menjadi jembatan antara lembaga yang seringkali dianggap menara gading dengan masyarakat yang membutuhkan informasi yang lebih mudah dicerna. Saya percaya, semakin banyak orang yang memahami kepemiluan, semakin kuat pula demokrasi kita. Partisipasi publik tidak hanya soal datang ke TPS, tapi juga soal memahami setiap prosesnya. Dan untuk itu, kita butuh ruang-ruang diskusi yang terbuka dan jujur. Ya seperti channel ini. Jadi pada akhirnya alasan saya membangun channel ini di akun pribadi adalah untuk kalian. Untuk memberikan ruang yang lebih hangat, lebih cepat, dan lebih personal dalam memahami dunia kepemiluan. Terima kasih sudah mendukung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Agar kita bisa terus belajar dan berdiskusi bersama.